Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan kepada para alim ulama, para kiai, para asatid yang hadir. Banyak di sini para asatid, kalau saya enggak nyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dari sana ada Gus Junaidi, Ustadz Mukhlis, Ustadz Rojab, dan juga Al-Ustadz Basir, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Gus Lutfi bin Kiai Kasful Anwar yang kami muliakan. Ustadz Wafi, lupa, Masya Allah, Ustadz Wafi, Ustadz Hadis Toyo, para alim ulama, para asatid, juga kepada tokoh masyarakat, dan juga khususnya kepada keluarga besar daripada yang kita peringati haulnya, putra-putra dari almarhum Al-Ustadz Zurqani bin Al-Allamah Kiai Syarwani Abdan radhiyallahu rahimahumullah, putra-putra beliau sahibul bait akhina Khalid dan juga Solihin. Udin ini jenenge sapa jadi lengkap ini? Oh, lali ya kok coba bal-balan ini. Saifuddin namanya, Masya Allah, Saifuddin, dan juga Al-Banjari semuanya, dan juga Hasan, akhina Hasan, kepada seluruh yang hadir, seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mendatangi undangan dari Sahibul Bait, yang mana termasuk hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Di antaranya idza ta'aka fa'ajibhu, kalau kita diundang hendaklah datang. Ada beberapa hajatnya Sahibul Bait. Pertama akikoh daripada putrinya akhina Khalid. Kita doakan mudah-mudahan putri yang diakikohi ini jadi anak yang sholihah, jadi anak yang dijaga dari semua fitnah, menjadi qurratul ain, kebahagiaan bagi keduanya, bagi kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita bicara haul sedikit, kita bicara akikoh, yang mana Nabi SAW menganjurkan dan mencontohkan kalau kita punya anak agar dikekai. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Anak laki-laki tapi duwe ngepres cukup mek gawe kambing siji, nggih mboten napa-napa. Nggih mboten napa-napa. Tapi kalau uangnya cukup, afdolnya 2. Sunnah muakkadah, tapi Nabi bersabda kullu maulud murtahanun bi aqiqati, setiap anak yang lahir tergadai dengan akikohnya. Kata para ulama, kalau belum diakikohi maka nanti kalau jadi orang istimewa tidak bisa nyafaati orang tuanya 2 pada hari kiamat. Makanya tetap disunnahkan akikoh walaupun kasep tidak apa-apa. Misalnya udah umur 15 tahun atau bahkan 20 tahun atau bahkan 25 tahun. Dulu zaman Soro durung akikoh tetap disunahkan akikoh walaupun sudah dewasa, walaupun sudah tua. Bahkan dalam riwayat akon Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsi ba'dan nubuwah, Nabi Muhammad itu dulu mengakikohi dirinya sendiri setelah diutus menjadi nabi, yakni setelah di atas umur 40 tahun. Tapi afdolnya yo lek duwe-duwe jok ngenteni kasih masih kecil diakikohi. Kalau nggak ada, nggak usah utang BRI, nggak usah. Gue kepingin ngakikoi sampai utang pinjol, keliru, ndak usah. Tapi kalau ada, jangan pura-pura nggak ada. Itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah ala ni'matil maulud, atas nikmat anak. Karena anak ini larang anak ini. Ada orang yang ndak bisa punya anak itu bayi tabung 170 juta. Itu pun tanda tangan sebelum menyetujui kalau proyek ini gagal, uang tidak kembali. Saya tahu soalnya ada satu teman saya, kita tanda tangan, temenan gagal, temenan hilang kok 170 juta. Nah kita alhamdulillah wis gak katik bayi tabung, mek tuku tabung gas 3 kilo itu. Masa subhanallah dikasih anak lahir normal dengan mudah, maka kita mensyukurinya
dengan cara akikoh dan juga memberi makan orang-orang banyak, al-muhtajin dan juga keluarga, menjadi mudah-mudahan anak kita ini berkahnya akikoh itu dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah, yang kedua intinya juga pada hari ini acaranya adalah memperingati haul daripada yang ke-10 yang ke-10 daripada almarhum Al-Ustadz Zurqani Ibn Al-Allamah Ki Haji Syarwani Abdan Al-Banjari rahimahumullah, yang mana kita sama-sama mengenal lah ya, dia khususnya warga sini bagaimana Al-Ustadz Zurqani ini. Saya dulu juga masih ingat, khususnya di akhir-akhir hayat beliau banyak duduk di masjid ya. Kita dulu nang masjid dulin sama Hasan sama Udin ini kita dulin ke masjid, kita melihat almarhum itu waktu sepuh banyak duduk di masjid, banyak itikaf, orang soleh, anaknya wali min auliyaillah, bapaknya beliau seorang wali besar dari walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau, dan kita tahu beliau ini termasuk orang yang juga semangat ngajak-ngajak orang untuk memperbanyak sholawat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu belum usung maulid di Lawang ini, katanya yang pertama kali termasuk ngejak orang untuk baca Simtud Duror, untuk ngajak orang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah almarhum Ustadz Zurqani ini. Mudah-mudahan beliau diberi oleh Allah derajat yang tinggi di sisi Allah, disusulkan ke derajat ayahnya, insya Allah disusulkan ke derajat ayahnya Ki Syarwani Abdan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman kemudian diikuti imannya tadi oleh anak cucunya, bapaknya beriman. Niki Syarwani Abdan alim kabir, seorang kekasih Allah, wali min auliyaillah. Kemudian anaknya mengikuti jalan keimanan ayahnya, mengikuti jalan ketakwaan ayahnya. Kata para ulama, walaupun tidak sama kadarnya, paham maksudnya? Walaupun keimanan dan ketakwaannya itu kadarnya tidak sama. Kadang-kadang ayahnya lebih alim, lebih bertakwa, anaknya ya berilmu bertakwa, tapi tidak sehebat orang tuanya. Tapi ketika dia berusaha mengikuti jalan iman dan takwa tadi, walaupun hasilnya tidak sama, maka bisa disusulkan oleh Allah. Disusulkan di sini bukan hanya disusulkan masuk surga saja, tapi disusulkan mendapat satu makom derajat yang sama dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan leluhurnya di akhirat, dengan syarat ngikutin jalan iman. Bukan cuma Islam toh, ngikutin iman. Pada akhirnya nanti anak dengan bapak itu ada 3 macam, perhatikan. Kakek dengan cucu ada 3 macam. Ada yang namanya sabik. Apa sabik itu? Anak lebih hebat dari bapak, cucu lebih hebat dari kakek. Ada. Bapaknya biasa-biasa, anaknya bang, keimanannya, keilmuannya, ketakwaannya luar biasa, hebat. Bapaknya juga bangga nanti di akhirat, betul apa enggak? Dunia akhirat. Yang mudah-mudahan kita bisa jadi yang seperti ini. Ada orang yang bukan keturunannya siapa-siapa, kadang bayi wis gak ruwis ya, ini lagi rame bab nasab wis gak usum ini dibahas. Dia tidak tahu mbahnya namanya, cuma tahunya saya ben ini ben wis ben sapa karo ya. Dia tidak tahu bukan keturunan orang-orang alim, bukan keturunan kiai, duduk keturunan Gus, duduk keturunan Habib. Dia orang biasa, tapi dia beriman dan bertakwa. Dia nyelip mbah-mbahnya semua, dan dia bisa dapat derajat yang tinggi, bahkan ngalahkan orang yang punya nasab yang mulia dengan iman dan takwa dan ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Ada yang lahik kayak tadi itu, dia bapaknya alim bertakwa, anaknya juga berilmu bertakwa, walaupun nggak persis tapi yo sik podo apike, sama-sama khair. Ini nanti disusul nonang bapak. Tapi jangan sampai kita jadi yang ketiga, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga namanya mahik. Mahik ini ngerusak reputasi keluarga. Merusak reputasi keluarga, memutus soleh, alim, soleh, baik, khair, kena teng kacur, pecat. Orang tuanya dikenal ahli ilmu, ahli solawatan, ahli pengajian, kemudian ono putune insyaallah tidak ada dari keluarga sini insyaallah. Ini peringatan untuk saya ini ya, moro putune siji mabuk judi, gak tahu sholat, ndak pernah sholat, zina kono zina kene, metengi anake wong, metengi sapine wong diwetengi ya. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya mahik, ini ngerusak
rantai keturunan yang baik tadi dirusak. Jangan sampai kita merusak seperti itu, dan yang rusak di bawah ini dikhawatirkan dia tidak bisa nyusul ke atas. Nasab itu memang kemuliaan, satu kemuliaan, karunia yang diberikan oleh Allah. Ada orang jadi ya seperti keluarga ini, alhamdulillah, keluarga yang kita peringati halnya keluarga sama Allah diberi kemuliaan nasab, jadi putune wali lah, ngoten nggih. Satu kemuliaan, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemuliaan nasab ini tidak bisa diklaim, hambar, hilang kalau tidak disertai iman dan takwa, hilang. Bahkan dalam satu hadis, perhatikan, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, inna ahla baiti yaroina annahum aulan nasbi. Kata Nabi, sesungguhnya keluargaku, ahlul baitku, anak putuku yang bernasab ke Nabi SAW, yang ada hubungan keluarga dengan Nabi SAW, bahwa mereka itu yarawna annahum aulan nas bi yaumal qiyamah. Mereka keluargaku itu, mereka pikir bahwasanya mereka adalah orang yang paling berhak atas aku, orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat. Itu keluargaku berpikir begitu. Tapi apa kata Nabi SAW? Inna aulan nas bi al muttaqun. Kata Nabi, tapi hakikatnya enggak begitu. Hakikatnya orang yang paling berhak atas saya, yang paling dekat dengan saya, yang bisa nyusul saya di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Masih nasabe nyambung nang Kanjeng Nabi, lek gak bertakwa ya ajur, nggak bisa dekat sama Nabi SAW. Bukan berarti ndak ada manfaat, bukan berarti nasab mulianya itu hilang, ndak hilang. Cuman kalau saya ibaratkan, ibarat berlian tapi ketutup lumpur, lumpurnya garing. Sehingga ketika diserok sama orang, ya wis koyok watu, gak ketok. Berlian emang gak ketok, ketutupan. Dan seandainya itu diputuskan, yang berlian itu ditaruh di toko, dijual dengan mahal, yang batu dibuang. Saya mau tanya, yang tadi ini ikut dibuang apa ditaruh di toko? Dibuang. Karena nggak kelihatan. Coba orang pakai alat tes, enggak, ini contoh saja. Dibuang, tertutup. Yang berharga dari nasabnya tadi ketutup dengan apa? Ketutup dengan kemaksiatan, ketutup dengan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, ketutup dengan gak sholat, ketutup dengan akhlak yang jelek, nipu orang, nyolongan, ngakali dan lain sebagainya. Kemuliaan nasabnya tadi ketutup, entek, hilang. Hati-hati. Makanya sampai dikatakan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam pernah mengatakan, innal hirsa wasyahwa sayyarul muluka abida. Sesungguhnya sifat tamak, rakus, wasyahwah, dan hidup terlalu ngikuti syahwat. Kalau orang itu kalah sama nafsunya, nafsunya kepingin tidur gak sholat subuh, tidur gak sholat subuh, nafsunya kepingin gak jumatan, gak jumatan, nafsunya kepingin zina, zina, nafsunya kepingin selingkuh, selingkuh, nafsunya kepingin judi, dia judi, dia ngikutin nafsunya, maka tamak dan kemudian nafsunya kepingin dapat uang walaupun dengan cara yang nggak bener, nyolong, nipu, ngakali, utang gak nyaur, ngemplang dan lain sebagainya. Itu sayyarul muluka abida, bisa menjadikan orang yang derajatnya tinggi, derajat bangsawan, iso anjlok, nggak ada nilainya apa-apa, seperti derajatnya budak di mata masyarakat. Tapi sebaliknya, inna sabra wa taqwa, sesungguhnya kesabaran dan ketakwaan, sayyarul abida muluka, bisa menjadikan orang yang bahkan dari kalangan keluarga budak, tapi kalau dia sabar dan bertakwa, dia bisa naik derajatnya, bisa mulia ngalang-ngalayan tadi. Bukankah kita tahu dulu Nabi punya sahabat namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal itu kalau sampean goleki nasabe gak ketemu. Wis merone Bilal bin Rabah, mari atasnya ndak tahu. Wong Sayyidina Bilal itu dulu kakek-kakeknya dari Afrika dibawa ke Arab sebagai apa? Sebagai budak. Kasarane syarafun nasab gak ono, Sayyidina Bilal itu ndak ada, kemuliaan nasab ndak ada. Tapi kemudian beliau menjalani hidup dengan iman, takwa, sabar, waro, mahabbah yang kuat kepada Nabi SAW, khidmat yang luar biasa kepada Nabi SAW. Muluk lek bahasa Jawa nih, muluk ini derajatnya Sayyidina Bilal, sampai sekarang sak dunia wong adzan dijenengi Bilal. Enggak,
Jumat hari ini yang bertugas sebagai Bilal, padahal Bilal itu nama loh. Gak ono kamus bahasa Arab Bilal sebagai muadzin, itu tidak ada. Muadzin ya muadzin. Akan tetapi tabarukan sama namanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, sampai Nabi pernah bersabda, saya sudah mendengar bunyi sandalnya Bilal ada di surga. Padahal nggak punya kemuliaan nasab apa-apa. Tapi ada yang nasabnya hebat, ternyata nul. Bahkan ada yang bapaknya itu sahabat Nabi terkenal mulia, namanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Harumnya namanya, termasuk sahabat yang paling dicintai Rasulullah, termasuk sahabat yang waduh luar biasa, dijamin surga sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya anak namanya Umar bin Sa'ad, belehar anak Imam Mahik, kalah dengan hirsa wa syahwa. Anaknya ini kalah dengan rasa tamak tadi. Dari dulu ceritanya anaknya ini sama Yazid bin Muawiyah, panjang lah ceritanya ya. Jadi dulu ada konflik, intinya disuruh musuhi merangi Sayyidina Husain cucunya Rasulullah. Kalau berhasil bantai Sayyidina Husain, dijadikan gubernur di Roy. Padahal beliau ini saat temani muhibbin nang Sayyidina Husain, tapi karena gak kuat kepingin jadi gubernur, akhirnya berdiri di barisan melawan Sayyidina Husain. Malam itu ada riwayat dipanggil sama Sayyidina Husain, hei Umar, bayang no kon lek bapakmu sudah wafat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau bapakmu lihat kamu sekarang berdiri di hadapan saya mau mendolimi saya, diapaan no kon ambek bapakmu? Saken bapakmu di kuburan. Sudah, kamu jangan nuruti Yazid, wes turuton aku. Mending kamu jangan nuruti, bukan Yazid yang nyuruh, Ubaidillah, panjang lah ceritanya ya. Ubaidillah bin Ziyad yang nyuruh. Ala kulli hal saya nggak cerita sejarahnya. Apa katanya Umar bin Sa'ad? Ndak wis, nanti saya kalau nggak nurut sana saya nggak jadi dapat jabatan, terus nanti rumah saya dibakar. Kalau rumahmu dibakar, kata saya tak bangunkan rumah yang lebih bagus. Ndak wis, kamu dijanjikan apa? Iya, saya dijanjikan jadi gubernur di Roy. Kata Sayyidina Husain, kalau kamu jadi gubernur di Roy, kamu cuma makan sedikit dok daripada kelezatan kegubernuran ini. Terus ngenyek bapak wis pokoknya jadi gubernur. Akhirnya beliau termasuk orang yang membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, dan beliau jadi gubernur di Roy. Dalam satu riwayat saulan tok, 1 bulan kemudian dia dibunuh sama orang, sama Mukhtar As-Saqafi, dilempar dari atas tingkat, dia mati. Sesuai omongannya Sayyidina Husain tadi, kamu nanti ngelasakan manisnya jadi gubernur cuman sebentar. Tapi apa? Kalah sama nafsu kepingin kekuasaan ini tadi, maka hilanglah keutamaan nasabnya kepada ayahnya. Hilang bersih keutamaan nasabnya kepada ayahnya, yang ayahnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas luar biasa, maka dia menjadi aib dalam keluarga. Maka dari itu saya mengingatkan diri saya dan juga semua yang hadir yang punya nasab yang baik, bapaknya dulu alim soleh, kakeknya orang luar biasa, ayo minimal kalau nggak bisa nyelip kakek-kakek kita, minimal kita nututi masih didik-didik, jangan sampai ngerusak. Akan tetapi bukan berarti, perhatikan terakhir ini, bukan berarti nasab itu nggak ada manfaatnya, bukan. Akan tetapi bayangkan kalau orang yang bertakwa itu tanpa nasab bisa naik. Kalau orang yang punya nasab bertakwa munggahe luwe dhuwur. Paham? Iki gak iso iri, tidak bisa, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang sampean lihat ada orang anaknya kiai sama yang bukan anaknya kiai, kok bapaknya alim, podo-podo ngaji, podo gedune. Engko dadian sing anaknya kiai. Ya. Tapi kalau saya balik, yang anaknya kiai males-malesan gak ngaji, sing duduk anak kiai ngaji, dadi sing duduk anak kiai. Tapi kalau yang bertakwa itu adalah yang punya nasab yang memang munggahe luwe cepet, karena begitu digosok titik lemah itu memang ketemu ono ada berlian, molo ketok kemilau, naiknya derajatnya tinggi. Memang ada kemuliaan dari nasab di situ, tapi harus disertai dengan takwa. Kalau nggak ada takwa, nggak ada gunanya. Makanya sering orang salah paham. Zaman sekarang misalnya dari anak cucunya Rasulullah dibilang, oh pemosok putune Kanjeng Nabi kok akhlake ngono, kok mabuk, kok judi. Iku soalnya sih ketutup lumpur, bukan berarti nasabnya batal. Kemudian yang salah paham mengatakan lu duduk putune, lo yo gak iso. Nggak bisa begitu, tetap putune. Kayak tadi Said Umar bin Sa'ad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun kelakuannya seperti itu dan mungkin min ahlin nar, karena orang yang mendolimi Sayyidina Husain min ahlin nar. Akan tetapi ketika sampean ngomong nang wong akeh, iku Umar iku duduk anak Sa'ad bin Abi Waqqas, ngamuk Sayyidina Sa'ad, enggak iku Mas yo terakhir koyo ngono yo anakku, kan begitu. Kata Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran, seorang sayyid kalau dia itu akhlaknya jelek, enggak bertakwa dan lain sebagainya, itu ibarat irung sing boroken.
dia air dalam badan boroen, tapi ya tetap itu bagian badan kita, akan tetapi nilainya itu jadi nggak ada, jadi podo koyok lumpur tadi. Tapi kalau dia bertakwa, ibaratnya begini, dia itu sama Allah, orang punya nasab itu dikei jalan tol, begitu jalani tutuknya cepet, tapi begitu dia nggak mau jalan, yo gak tutuk tuh, yo gak tutuk. Adapun orang yang nasabnya jelek, siapa yang nggak kenal Rasul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, punya anaknya soleh. Ikrimah bin Abu Jahal kurang jahat apa mana Abu Jahal? Kalau dibilang nasab paling memalukan ya nasab dua bapak Abu Jahal. Akan tetapi Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu taala anhu pada akhirnya masuk Islam, berjihad fi sabilillah dan mati syahid. Padahal bapaknya mati sangit. Nemen Abu Jahal itu, nemen sangit ya Abu Jahal. Abu Jahal itu mati perang Badar dalam keadaan memerangi Rasulullah. Matinya dalam keadaan sebelum mati itu menghina Nabi Muhammad, bahkan bilang gini, Muhammad, bilang sama Muhammad, nanti kita teruskan permusuhan kita di akhirat. Terus kata Nabi, ya Allah, Fir'aun saya lebih top daripada Fir'aunnya Musa. Fir'aunnya Musa itu pas kate mati kepingin tobat, gak diterima tobatnya sama Allah. Fir'aun zaman saya ini Abu Jahal ini wis kate mati, wis sakaratul maut, itu nantang Kanjeng Nabi, kate gelut mana di akhirat, jadi gak level tekan di akhirat diobong. Akan tetapi punya anak namanya Ikrimah, yang pada akhirnya Ikrimah ini berjihad belani Islam sampai mati syahid. Maka jangan pernah mengatakan gini, waduh beb bisa aku keturunan wong sapa beb, wong biyen bapakku tukang judi, mbakku ngene aku ya mesti enggak ada dosa warisan dalam Islam itu, enggak ada. Kalau intinya iman dan takwa, enggak peduli siapapun bapak kita, siapapun mbah kita akan ngangkat derajat kita. Penutup, Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau itu sering nangis. Sekali waktu nangis di depannya Ka'bah, itu sama muridnya ditanya, wahai imam, apa yang membuat sampean takut? Apa yang membuat sampean nangis? Terus beliau bilang, saya ini takut masuk neraka. Cari muridnya, hayat, yuk gak mungkin tak. Model sampean ini masuk neraka ya gak mungkin. Sampean ini min ahlil bait. Sampean ini keluarganya Kanjeng Nabi. Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah sudah ingin membersihkan ahlul bait sesuci-sucinya. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Innallaha khalaqal janna liman ata'ahu. Allah menciptakan surga bagi siapa saja, enggak peduli dari keturunan siapa, yang taat kepada Allah disiapkan surga. Wa khalaqan nar liman asahu. Allah ciptakan neraka bagi siapa saja yang menentang, tidak mau taat kepada Allah. Innallaha khalaqal janna liman ata'ahu walau kana malikan quraisyan. Surga, innallaha khalaqal janna liman ata'ahu walau kana abdan habasyian. Allah menciptakan surga bagi siapa saja yang taat kepada Allah, walaupun dia seorang budak dari kalangan Afrika seperti Sayyidina Bilal tadi, surga. Tapi wa khalaqan nar liman asahu, tapi Allah ciptakan neraka bagi yang bermaksiat kepada Allah sing gak gelem nurut nang Allah, diciptakan untuk dia, disiapkan neraka walau kana malikan quraisyan, walaupun dia itu seorang bangsawan dari bangsa Quraisy. Gak usah ado-ado Abu Lahab itu bin siapa? Bin siapa Abu Lahab? Bin Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Ini kakeknya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab ini bin Abdul Muttalib. Akan tetapi tabat yada Abi Lahab watab, dicela oleh Allah, dipastikan masuk neraka. Tapi kalau kita bertakwa, beriman, turunane sapa akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apalagi kalau yang bertakwa itu orang yang dari keturunannya orang-orang mulia, maka akan lebih indah. Al-ilmu jamil, kata Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, cucunya Rasulullah, ngomong ke anaknya, hei anakku, ini putunya Nabi, imam besar, hei anakku, al-ilm jamil, ilmu itu indah, bi wa bika ajmal. Tapi kalau yang berilmu saya sama kamu, akan kelihatan permatanya lebih indah dari orang lain punya ilmu. Al-jahl qabih, bodoh itu jelek, bi wa bika akbah. Tapi kalau yang bodoh saya sama kamu, putunya Nabi kok bodoh, akbah, lebih jelek dari orang lain kok. Bodoh kan gitu kan. Misalnya saya kan orang biasa gak iso ngaji, ya sih biasa. Ono Habib gak iso ngaji, jadi apa ya Habib kok gak iso ngaji, lebih jelek. Tapi kalau ada orang biasa alim, oh bagus. Tapi ada orang keturunannya kiai, keturunannya Rasulullah, alim, kelihatan lebih bagus. Nah seperti itu, mudah-mudahan
Semuanya yang punya keturunan nasab yang baik bisa ngikutin kakek-kakeknya dalam iman dan takwa, sehingga nanti di akhirat disusulkan oleh Allah, walaupun tidak bisa persis seperti Mbah Bae, disusulkan oleh Allah dapat derajat seperti kakek-kakeknya. Adapun yang nggak ero Mbah Bae sopo, beriman dan bertakwa, ciptakan satu garis yang baik mulai dari kita angkat diri kita dengan iman dan takwa, yang nanti anak-anak cucu kita bisa ngikuti iman dan takwa kita dan disusulkan kumpul bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, khususnya menawi terlalu panjang. Panjenengan sudah datang awal, saya datangnya terlambat, mohon maaf tadi karena saya nunggu tukang di rumah, saya nunggu tukangnya datang ya, akhirnya saya agak telat, saya mohon maaf. Wis telat pidatone suwe gak mandek-mandek, saya mohon maaf. Ada yang tahu iki yo pidato biar nekeran deh gini ya, saya dulu nekeran di sini nekeran di sini zaman dahulu kala. Insyaallah sekarang wis gak iso nekeran. Sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh beliau akan menambah ketakwaan bagi kita, khususnya bagi saya pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita di hujung acara. Kami Al-Fakir mewakili keluarga besar dari almarhum Al-Ustaz Zurqani bin Haji Zurani Abdan mengucapkan jazakumullah khairan jaza wa jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya, atas doa-doa ikhlasnya para hadirin semuanya. Tiada kata ya yang bisa kami balas selain kata-kata mudah-mudahan apa-apa yang kita dilakukan ini mudah-mudahan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada salah atau kurang berkenan baik dari tempat yang lainnya, Sohibul Bait memohon maaf yang tiada batas. Juga dari kami selaku pembawa acara dari awal akhir akhir, apabila ada susunan kata yang kurang pas kami juga mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.